memahami Al-Quran, kalau seandainya untuk menuju sangat tarekat hakikat dan marifat itu barangkali ada suratnya, di surat apa? Banyak. Ayat berapa? Mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau syariat itu kan wujud ajaran dari Rasulullah Allah melalui Rasulullah SAW. Pertanyaannya sekarang kita sudah masuk ke tarekat itu karena syariat kan kita sudah tahu. Tarekat itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya, tarekat itu banyak. Nanti pertanyaannya jawabnya di surat 29 Al-Ankabut ayat 69. 29 Al-Ankabut ayat 69. 29 Al-Ankabut. Jadi jalan untuk mendapatkan ridho Allah satu jalan atau banyak jalan? 29 Al-Ankabut ayat 69. Yang baca ini ya, sebelah sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Cukup. Jadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah bukan satu jalan atau banyak jalan? Banyak. Ibu ingin jalan terus atau jalan terus? Surat 16 An-Nahl ya. 16. Kamu baca Bu? 16 ayat. Yang baca di sebelah sini ya, ada bapak-bapak perwakilan. 16 ini bapak saya anak-anaknya. Itu suami saya kata. Itu suaminya. Itu sahabat saya, kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl ayat 9. Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan diantaranya ada jalan yang menyimpang dan Oke, jadi jalan ada jalan lurus, jalan menyimpang. Ketika saya belajar sore, contoh sholat, saya harus paham maksud daripada sholat. Saya harus sampai pada tingkatan hakikat saya sholat. Sebelum masuk ke hakikat, saya harus menggunakan jalan. Jalan saya memahami makna sholat. Contohnya sholat ya, syaratnya sholat ya. Torekatnya apa yang saya pakai? Kata Allah jalan menuju hakikat itu banyak ya. Tetapi ada jalan lurus, ada jalan bengkok. Bapak Ibu mau yang lurus apa bengkok? Di surat 17 Al-Isra ayat 9, ternyata jalan lurusnya apa? Al-Quran. Maka ketika ditanya, Adipura torekatnya apa? Ada yang cicili atau apa? Saya bilang torekat saya apa? Ketika teman saya namanya Haris, lulusan 99 Gontor, lulusan Kairo tahun 2025. Dia nanya sama Habib Rusdi, dia kan guru torekat. Torekatmu apa? Jawabannya torekatku Quran. Dan dia bilang ya. Berarti ada jenis torekat yang disebut torekat Quran. Jadi dari syariat ketika kita ingin tahu saya ingin tahu
ingatlah kamu ketika duduk berdiri dan berada. Bulan depan bisa satu. Ya ingat Allah berharap. Manusia yang mulia di sisi Allah yang sholat pakai takwa. Ingat akramakum indallahi atqakum. 9 dan 13. Supaya kamu apa? Kamu melalui ritual sholat. Jadi sholat adalah sistem agar saya selalu ingat Allah ketika duduk berdiri dan berbaring dan agar saya menjadi orang yang takwa. Ingat sholat itu aku ada di manapun kau berada. Maka saya ingat ketika itu yang terjadi kata Allah saatnya kamu bersalat. Mari surat 16 ayat 120. Itu cara saya menafsirkan antara sholat, hakikat, dan saya suatu saat pernah ditanya, saya ajaran marifat dan saya sudah bisa ngobrol sama Allah. Boleh, dengan Anda bisa diskusi dengan Allah. Maka ada yang bisa ngomong, saya telepon Allah. Itu sebetulnya simbolik aja, komunikasi. Terus saya tanya, kalau Anda sudah bisa marifat dengan Allah dan ngobrol sama Allah, saya boleh nanya, ngobrolnya kayak gimana? Ya kayak gini kan? Saya tidak menyalahkan syariat. Saya tidak menyalahkan tarekat ini, karena mungkin dia berpikir begini. Tapi kalau pakai tarekat Quran, ibu tidak mungkin berkata dengan Allah kecuali dengan perantaraan surat 42 ayat 5. Jadi dengan tarekat Quran yang saya berdiskusi dengan Allah, dengan tarekat Quran, syariatnya sholat, tarekat saya, dengan tarekat Quran, saya memahami hakikat dari semua yang diperintahkan Allah, dan saya berkomunikasi dengan Allah langsung melalui perantaraan. Karena itu, perhatikan deh, coba deh, surat Al-Quran. Saya akan terangkan sedikit tentang konsep marifat versi tarekat Quran. Nomor handphone zaman dulu itu nomor handphone. Kalau sekarang sih nggak usah, coba kesini aja laptopnya. Tapi bu, kalau saya kan kalau zaman dulu kenalan, boleh minta nomor handphone, orang minta laptop. Nah itu playboy dulu. Playboy, banyak cowoknya. Lanjut. Ya, maka dulu zaman dulu ketika saya ngaji itu kita kalau ada yang baca Quran berhutang. Ibu tahu kenapa berhutang? Karena setiap yang lagi bacain itu si ustadz guru saya yang doa. Doanya Rabbana wa ba'ath rasulan min ummiyati alimati kalau kita bawa hikmah khususnya ini kata hijau. Ya Allah kirim rasul yang membacakan Al-Quran dalam hatinya, mensucikan hatinya dan juga memberikan hikmah dalam hatinya. Ya Allah. Itu doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran sehingga lahirlah keturunan Nabi menjadi Nabi. Kan Nabi Ibrahim mempunyai para Nabi dari Ishak turun sampai Isa, dari Ismail turun ke Nabi Nuh. Kenapa Ibrahim menjadi bapaknya para Nabi? Karena Nabi Ibrahim punya doa. Nah doa ini kalau dibacakan kepada ibu dan anaknya insya Allah. Ayat doa biasa Rabbana wa rasulan minhum yatlu alimatika wa kitab wa hikmata wa zakin innaka antal azizul hakim. Bentar saya tanya. Ya Allah kirimlah rasul. Rasulnya siapa? Muhammad yang menyampaikan. Iya. Di surat 22 ayat 75 malaikat itu rasulan wanas. Rasul dari golongan malaikat dan dari golongan manusia. Kalau dari manusia kan di surat 233 Al-Azab ayat 40 Rasul wa khataman nabiyyin. Rasul dan penutup para nabi. Berarti rasul dari golongan malaikatnya masih ada. Nah yang tadi kita harapkan tadi yang kata siapa? Eta makanya saya mendoa. Ibu baca, ketika ibu baca kan saya juga tidak izin. Padahal nggak terus. Saya biar ibu harus salaman sama dia salahnya. Di pede. Benar tapi Allah kan gitu kan. Ya kan lucu guru ngomong gitu tapi saya jadian terus lama-lama itu masih kan gimana? Saya tidak merasakan. Karena nggak bisa saya menceritakan sesuatu yang sifatnya spiritual kalau ibu nggak bisa merasakan. Kalau ibu merasakan, saya merasakan kan enak ya. Besok-besoknya ini gini
bagi seorang manusia bahwa Allah akan berucap kepadanya kecuali dengan perantara wahyu atau dari belakang hadir. Oke, jadi Allah berkata dengan kita melalui apa? Jadi cara saya mengecek terjadinya dialog saya marifat diri saya dengan Allah ketika terjadi pembicaraan saya dengan Allah melalui apa? Gak bisa. Di kamu dari depan belum itu mah itu Allah berkata kita melalui apa? Ada orang katanya ngobrol sama Allah kayak gini ngobrol biasa, benar nggak? Ya walaupun kan torekat orang beda deh. Tapi kalau torekat saya, jalan saya adalah jalan Tuhan, maka cara saya berbicara dengan Allah melalui nggak bisa. Loh, kan kenapa sih harus pakai wahyu? Kan bisa aja ngobrol begini. Pertanyaan, bisa nggak kita tahu itu Allah atau bukan? Dari mana? Dari mana? Tapi Allah bukan gitu. Tahu dari mana? Kan ini sotoy kita. Oh, kita lagi ngobrol sama Allah, ngobrol kok boleh kok nanti saya lebaran kapan terus saya mau datang sama Allah. Saya mau tanya Allah itu mana? Saya nggak nyari torekat dia, saya nggak mau tahu dengan torekat dia. Tapi kalau torekat yang saya pakai tidak bisa begitu. Anda berikus dengan Allah harus melalui perantaraan wahyu. Kenapa sih dia harus pakai wahyu? Karena saya tidak tahu yang ngomong di hati saya ini apa atau bukan. Betul nggak? Pertamanya iblis ganggu Adam. Kamu makan buah kuli atau apa? Ini buah kuli itu kamu apa kal kan gitu. Kan bisa ngomong gitu si setan. Makanya saya bilang kalau ada hati saya ngomong nggak, saya pasti nanya, ini Allah apa? Ini Allah dulu, jangan apa-apa. Sudah berapa? Loh kok begitu di? Karena kita tidak mungkin ngobrol sama Allah kecuali dengan perantaraan wahyu. Kedua, surat 81 ayat 20. Berapa? Wa ma huwa bikulli syai'in. Wa ma huwa bikulli syai'in. Wa ma huwa biqauli syaitan. Quran bukan perkataan. Ternyata Quran bukan perkataan. Oh, oke. Kalau setan nggak bisa ngomong Quran, kalau ada suatu hati masuk hati saya dalam rangka memisah mana suara Allah dan suara. Karena kan bisa aja kan orang malaikat tinggi lama-lama nyaru tuh gini. Karena saking akhirnya diskusi baik, akrab, akhirnya dia menghafalkan suara. Oh suara gini Allah, kiri begini Allah. Padahal si setan tahu nggak? Nah, caranya apa? Sorry. Rumah gua di setan terus. Setan nggak mungkin. Oke, kalau gitu caranya ada bisikan, kayak gitu lah.
Jadi yang benar 21 ya. 26 ayat 210. Ternyata 21 ayat 210. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berenam ayat 210. Nanti Mbak baca ambil mic-nya. Berenam ayat. Kan kata dua sama bisnisnya. Gigi dua kan? Dua satu dua nah. Yang satu lagi 26 21. Bener yang mana? 26 210. Nah, aslinya 26 yang pertama. aslinya ini. Nah, kenapa begitu? Ada suara yang memang mungkin, ada suara makhluk yang lain yang tidak ingin. Itu biasa. Nah, lama-lama suara itu semakin jelas. Oh, iya. Dibaca cetak. Oh, menyambung Maya 210. Wama wama nazalat bihi. Al-Quran tidak mungkin dibawa turun oleh setan. Oh gitu. Gitu lah. Kadang-kadang gitu. Padahal kan Quran juga 21. Dilihat, aduh tapi 26, yang benar tuh. Ya 26 21. Nyambung. Ya 26 210. Ya mana ya? 26. Iya. Lanjut. Itu aja dalam satu koreksi Quran kadang-kadang masuk energi lain. Iya. Nah kita memisahkan itu. Lama-lama nanti kita cirinya nanti ada. Itu soreannya kita tahu, soreannya tadi sudah sampaikan kita sholat dulu, mari kita pertama ada bersolat, sholat itu Allah kita duduk di baik, kita apa kita di dalam takwa, marifat kita tentang takwa, di dalam ajaran Nabi Muhammad di dalam hadis dulu tidak mengenal istilah sorean, sorekan, langsung karena itu terpakai. Nah, dipecahlah dalam kehidupan supaya memudahkan kita. Oh, soalnya sholat. Orang kan mah bolehlah beribadah ada hajalilah ya, ciri yang paling umum, ada qadariyah, ada qadariyah. Akhirnya mulai berkembang ke hal yang lain. Tapi kalau saya lebih cenderung menggunakan koreknya itu. Nah, sehingga nanti saya paham betul. Oh, pakai kata sholat ini. Tujuannya marifatnya dengan Allah. Makanya ketika ada yang ngomong hadis, dalam ketika dengan aku ketika kamu sholat, terutama ketika sujud. Oh ini rangkaian ayat karena menurut mereka betul. Nah saya lebih prefer lebih nyaman ketika saya menggunakan mereka. Kenapa? Karena kita tidak mungkin dibawa setan, dibawa turun setan dan tidak mungkin perkataan setan. Wama huwa biqauli syaitanir rajim wama nazalat bihi. Tidak mungkin. Nah, dari situ saya memikirkan diri saya kayaknya ini lebih aman. Paling aman. Wabillahi ajarna wabillahi nazala wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Tadi saya ngomong ya paling aman. Jawabannya karena itu yang aman. Jawabannya kan paling aman. Langsung ngomongnya lain kan. Surat 17 105 di dia siap. Haki adalah wabillahi nazala wa ma arsalnaka illa mubasyiran. Al-Quran benar dengan Allah membawa kebenaran. Oh siap ya Allah baru mau dibuat dulu. Ada lagi? Kalau enggak saya mau nanya nih. Halo, pertama. Al-Quran disimpan di dada. Surat 29 Al-Ankabut ayat 4. Ketika Al-Quran di dada, kita dijaga Allah. Surat ayat berapa? Sekarang saya ngomong. Tolong dikasih.
kawin tayang di kita tidak mungkin berkata-kata dengan Allah langsung kecuali beran perantara wahyu